Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Kuskupan Bandung. Sobat Komsos, hari ini saya kembali ditemani Pastor Postinus. Selamat datang Pastor. Halo Pastor. Terima kasih sudah juga meluangkan waktunya di Bisik. Sama-sama Pastor. Pastor, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sakramen tobat. Ya. Apa itu sebetulnya sakramen tobat? Ya, baik Pak Steve dan juga umat Allah. Sakramen tobat itu adalah sakramen pengampunan dosa yang dilembagakan oleh Kristus sendiri. Jadi Kristus loh yang melembagakan sakramen tobat itu. Hal itu bisa kita baca di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Jadi itu Yesus sendiri, jadi harus diingat oleh umat. Mengapa? Karena banyak umat kita yang mengatakan kok ada sakramen tobat di dalam gereja Katolik. Dan harus kita tahu juga tujuan akhir dari sakramen tobat itu adalah supaya kita mengalami pertobatan, karena kita kan menyesali bahwa kita sudah berdosa, mengakui bahwa kita sudah berdosa, lalu berniat untuk memperbaiki diri. Berarti kita memperbaiki diri kita, relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan gereja, relasi kita dengan sesama kita, relasi kita dengan diri kita sendiri. Berarti ini nanti kalau kita sungguh-sungguh menyesali dan berniat untuk memperbaiki diri, kita memperoleh keselamatan, belas kasihan Allah. Nah itu Pak Steve. Apakah itu berarti kalau kita mengaku dosa kita seperti hidup baru kembali? Ya tentu saja. Jadi meriset kembali gitu ya? Meriset kembali, diperbaiki, diperbaharui kembali, dan juga kita berjuang untuk tidak jatuh lagi di dalam dosa. Nah ini yang sangat perlu. Jadi tidak baik ya kalau bilang nanti nggak apa-apalah kita sekarang aku dosa dulu nanti kita bikin lagi. Nah itu justru mencobai rahmat Allah, itu ya, mencobai rahmat Allah. Iya, bukan begitu caranya. Bukan begitu, justru itu merencanakan dosa, ya. Karena nanti toh nanti diampuni oleh Allah. Nah itu nggak baik sebenarnya. Iya. Itu pasti. Nah kalau umat Katolik itu sebaiknya ikut sakramen tobat itu dalam setahun berapa kali, Pastor? Ya memang di dalam kitab hukum kanonik, kanon 989, gereja sudah memberikan kewajiban umat yang minimal, itu ya, minimal sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Mereka yang sudah dibaptis ya dalam gereja Katolik dan juga sudah berusia genap 7 tahun, karena mereka yang sudah menggunakan akal budi dengan baik, itu kan kanonnya 97 paragraf kedua itu ya. Orang yang sudah berusia 7 tahun ya genap 7 tahun itu dianggap sebagai orang yang sudah dewasa. Nah diwajibkan memang mengaku dosa minimal ya sekali dalam setahun. Tetapi kalau kita melihat di biara-biara misalnya, ya umumnya di biara-biara itu sekali sebulan mengaku dosa. Ya, bahkan kalau kita melihat kanon yang lain berkaitan dengan sakramen Ekaristi, dikatakan di sana misalnya di dalam kanon 1915, 1916 dikatakan bahwa mereka yang jatuh di dalam dosa berat janganlah menerima komuni kudus sebelum dia mengaku dosa. Itu kan berarti jadi artinya sakramen tobat ini bisa dilakukan berkali-kali juga. Iya. Itu Pak Steve. Jadi bukan suatu keharusan kalau mau Paskah atau mau Natal kita harus sakramen tobat ya? Tidak ya? Tidak harus pada waktu itu, tapi sebaiknya. Karena gereja kan memberikan kesempatan kepada kita masa Prapaskah itu kesempatan untuk bertobat. Betul. Lalu masa Advent kesempatan juga untuk bertobat. Lalu hari-hari Jumat sebenarnya kalau dalam kita ya itu hari-hari Jumat itu sepanjang tahun itu hari-hari tobat bagi kita ya, bagi kita orang Kristiani orang Katolik. Iya betul. Dan hari Rabu Abu dan juga Jumat Agung. Dan hari-hari sepanjang masa Prapaskah. Jadi semakin sering kita melakukan sakramen tobat sebetulnya itu semakin baik ya. Semakin baik. Mengapa? Karena gereja itu menyadari bahwa memang kita manusia yang berdosa. Maka gereja memanggil kita untuk terus-menerus mengaku dosa di hadapan Allah. Dan itu disebutkan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1428. Jadi gereja sangat sadar itu. Jadi justru gereja memberikan peluang kepada kita, kesempatan supaya kita bertobat ya, berdamai dengan Allah dan gereja dan sesama kita. Itu pasti. Iya. Nah tadi Pastor bilang
kalau dosa berat kita tidak boleh dulu menerima komuni. Nah, yang disebut dengan dosa berat itu apa saja, Pastor? Nah, dosa berat itu pertama adalah dosa aborsi. Ya, kita pernah bahas di bisik ini ya. Aborsi itu dosa berat. Mengapa? Karena kita membunuh kehidupan. Ya, itu ya dosa berat. Lalu yang kedua adalah mereka yang membandel dalam dosa karena menikah tidak sah secara Katolik. Menikah tidak sah secara Katolik gitu. Nah, bayangkan orang yang cerai secara sipil misalnya ya, lalu menikah lagi tidak sah dalam gereja Katolik, berarti mereka melakukan persetubuhan di dalam ikatan perkawinan yang tidak sah. Ini yang menjadi dosa berat juga gitu sebenarnya. Lalu kalau kita membaca kanon yang lain, itu kanon 1364 dikatakan bahwa dosa berat juga termasuk mereka yang murtad ya, atau disebut bahasa Latinnya itu apostasia itu ya. Lalu mereka yang mengajarkan heretik atau bid'ah itu ya. Ya itu ya, ajaran sesat. Lalu juga mereka yang melakukan skisma. Jadi skisma itu tidak mengakui persekutuan dalam gereja Katolik dan juga tidak mengakui otoritas paus sebagai pemimpin tertinggi kita. Jadi itu dosa-dosa berat itu ya. Maka kalau ada orang yang sadar akan dosa itu, sebaiknya mengaku dosa sebelum menerima Ekaristi, komuni kudus. Nah itu pasti. Oke. Nah, ada umat yang berpendapat begini, Pastor. Ya. Kita mengaku dosa itu kepada seorang pastor kan? Ya. Hanya kepada pastor kan bisa kan? Ya, atau uskup kan? Ya. Nah, tapi kemudian orang berpikir, loh kok aku ngaku dosanya sama manusia ya? Ya. Kan seharusnya aku ngaku dosanya sama Tuhan. Ya. Apakah tidak lebih baik kita langsung aja misalnya masuk ke dalam satu kamar, langsung mengakui Tuhan, saya mengakui saya telah melakukan perbuatan dosa hari ini dan sebagainya. Nah itu gimana Pastor itu? Nah sebenarnya begini, para imam atau uskup itu sebenarnya adalah mereka orang-orang yang dibaptis dalam gereja Katolik ya. Berarti mereka diambil dari antara umat dan dikhususkan ya, mengkhususkan diri juga sebagai pelayan pengudusan. Itu ya. Berarti karena mereka dikhususkan, berarti mereka itu kan sudah dicurahkan Roh Kudus di dalam tabisan. Berarti kita percayakan sebagai orang beriman bahwa ada efek dari curahan Roh Kudus ini. Ya, itu yang pertama. Apalagi saya sudah sebutkan di awal bahwa sakramen tobat itu dilembagakan oleh Kristus. Bunyinya sangat bagus. Dalam Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23 sangat bagus. Lalu Yesus menghembusi para rasulnya dengan Roh Kudus dan bersabda, dosa yang kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Tetapi kalau kamu tetap mengatakan dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Jadi Yesus sendiri yang sudah memberikan kuasa kepada para rasulnya, yang adalah sekarang diteruskan oleh para imam, untuk mengampuni dosa orang. Tentu saja Tuhan Allah yang mengampuni itu melalui para imam. Mengapa? Karena di dalam sakramen-sakramen para imam itu berlaku sebagai in persona Christi atau diri Kristus sendiri, ya Yesus sendiri. Maka disebutkan para imam itu sebagai alter Kristus atau Kristus yang lain. Jadi mereka bukan sekadar manusia yang dibaptis pada saat melaksanakan pelayanan sebagai gembala atau sebagai pelayan suci gitu ya, tetapi juga sekaligus mereka itu sebagai in persona Christi, alter Kristus, ya mereka yang dipilih dari antara umat yang dibaptis itu. Nah ini pasti itu ya. Ya itu. Jadi sebetulnya kita juga tidak usah pilih-pilih pastor ya kalau gitu. Tidak perlu karena mau pastor tua, mau pastor ganteng, mau pastor pintar, mau pastor yang bukan lain. Pribadinya bukan kan. Pribadinya. Iya, karena kita tidak mengaku dosa kepada pribadi itu. Tapi sebenarnya kita mengaku dosa kepada in persona Christi. Ya, kepada pribadi Kristus. Yang notabene di dalam diri pastor yang hadir, yang nyata pada saat itu. Kan kita tahu sendiri kan sakramen itu apa? Tanda lahiriah. Sarana keselamatan Allah yang kelihatan. Keselamatan pun tidak kelihatan. Itu kan. Nah, ini yang kelihatan inilah ini di dalam diri imam ini. Maka sebenarnya para imam juga. Para imam itu bisa kita katakan sebagai sakramen Kristus.
Karena di dalam dirinya dia melahirkan, dia menghadirkan Kristus. Ya. Maka sebenarnya kalau kita mengatakan para imam juga harus berjuang supaya semakin kudus di dalam hidupnya. Nah, itu sebenarnya itu pasti ya. Iya. Ya, karena kan di kalangan umat itu sering ada omongan gini. Kalau mau mengaku dosa itu cari pastor yang sudah tua, yang setengah tuli, atau yang sudah sering lupa, supaya kalau kita ngaku apa juga itu cepat dilupakan atau. Tapi bisa jadi juga begini, Pak Steve. Mungkin juga ada ketakutan umat. Mana tahu mereka mengira bahwa nanti dibocorkan. Nah itu sebenarnya nggak boleh kan sebenarnya. Itu. Iya, banyak yang kekhawatiran itu kalau ngaku dosa. Misalnya saya kenal banget nih sama Pastor Postinus. Terus saya ngaku dosa sama Pastor Postinus, tiba-tiba Pastor Postinus bilang, oh si Stefanus itu begitu loh. Nah, takutnya seperti itu gitu loh. Nah sebenarnya itu nggak boleh, Pak Steve. Jadi umat kita harus sadar bahwa sakramen, rahasia sakramen pengakuan dosa itu dijaga oleh para imam. Itu ada di dalam kanon 983. Tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Bahkan ketika saya misalnya ditangkap misalnya, lalu ditodongkan pistol, kamu harus mengaku. Saya tidak boleh mengaku. Mengapa? Betul. Karena saya menjaga rahasia itu. Lalu yang menariknya begini, di dalam kanon 1388 ini versi yang lama ya, versi yang ada di dalam sini ya, Pak Steve ya. Karena kan sudah diubah menjadi versi yang baru, kanon 1386. Dikatakan di sana, kalau imam ya, Bapak pengakuan membocorkan rahasia sakramen pengakuan dosa secara langsung, maka dia terkena hukuman yang namanya late sententie, otomatis. Nah, sedangkan kalau dia membocorkan tidak langsung, maka dia tetap juga dihukum secara adil. Maka umumnya ya kalau terjadi demikian, maka dijatuhkan hukuman suspensi kepada dia. Tidak boleh memberikan atau melayani pengakuan dosa. Misalnya suspensinya akan begitu. Walaupun sebelumnya perlu juga diperingati dia ya, bahwa kamu sudah melakukan ini. Nggak boleh kamu membocorkan rahasia sakramen. Itu nggak boleh. Itu Pak Steve ya. Iya, jadi umat itu, sobat-sobat Komsos itu nggak usah khawatir kalau mengaku dosa itu akan ada pembocoran apa dosa-dosa kita ya. Nggak boleh. Ya. Bahkan saya juga tidak mengingat-ingat lagi, Pak Steve. Iya. Kalau umat mengaku dosa ke saya tidak ingat-ingat lagi. Secara logika kan kalau ratusan orang yang ngaku dosa, gimana mau ingat satu persatu? Iya, itu pasti. Dan itu betul-betul melelahkan ya, Pastor ya. Kalau memang cukup melelahkan. Tapi memang saya juga belajar untuk melepaskan diri dari situ. Jadi saya memang selama saya memberikan pelayanan pengakuan dosa itu saya lelah. Lalu beberapa saat setelah keluar dari sana, tapi saya berusaha juga untuk membangkitkan diri saya. Tapi memang tetap capek. Karena kita mendengarkan energi ini ya, negatif ya. Iya, mendengarkan terus gitu ya itu. Nah itu. Iya, betul. Itu pasti. Nah, ada juga umat yang bertanya begini, Pastor. Kalau saya ngaku dosa itu, berapa banyak sih yang harus diakui dalam satu kali pengakuan dosa itu? Karena kan kadang-kadang mau ke gereja nih, mau mengaku dosa, dari jalan itu udah dipikir-pikir nih, apa aja ya yang bakal diakuin gitu. Nah itu sebetulnya ada nggak gitu? Ini harus berapa banyak dosanya? Atau boleh nggak saya cuma datang terus bilang dosa saya hanya satu saja ini? Nah, padahal banyak sebetulnya kan? Iya. Maka sebenarnya umat kita bisa membaca dasarnya di dalam kitab hukum kanonik. Misalnya kanon 978. Dikatakan di sana bahwa sebaiknya semua dosa-dosa itu diakui di hadapan Bapa pengakuan, itu ya, semuanya. Maka sebaiknya sebenarnya kalau ada sakramen tobat itu di paroki atau di stasi, lalu diberikan kesempatan bagi umat sejenak, itu ya, untuk mengingat dosa-dosanya, mempersiapkan diri. Atau juga umat sebelum datang di bilik pengakuan dosa itu ya, lalu di rumah sudah mempersiapkan diri, mengingat-ingat semua dosa. Karena begini Pak Steve ya, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan Allah mengampuni dosa saya, cukup satu aja lah ya. Tapi sebenarnya begini, ilustrasi sederhana. Coba bayangkan kalau misalnya kita ambil batu gede-gede, segede-gede begini itu ya. Lalu kita suruh misalnya ambil batu 3 batu yang gede itu. Lalu kita minta mengembalikan batu itu di tempatnya semula. Barangkali kita hafal di mana kita letakkan. Tapi coba kalau seandainya kita mengambil pasir senggenggam,
ya. Lalu kita ambil pasir itu lalu kita sebarkan. Lalu kita minta supaya dikumpulkan kembali pasir itu. Nggak bisa. Dosa-dosa kecil seringkali begitu. Ya kan? Kita lupa, kita tidak ingat atau kita abaikan. Tapi lama-lama kan menumpuk gitu ya. Lalu memberatkan kehidupan kita. Dan bisa jadi malah mematikan hati nurani kita. Untuk lagi tidak berdamai dengan Allah. Tidak menyadari bahwa kita orang berdosa. Nah ini Pastor. Walaupun waktu dibeli pengakuan itu pastor kan tidak tanya, kok kamu cuma segini kan, enggak kan? Oh enggak kan? Jadi kalau dia mengaku satu ya sudah aja itu yang didengarkan. Ya walaupun sebenarnya nanti kalau mengaku satu itu biasanya kita cari cara yang persuasif. Mengapa? Karena selama pengakuan dosa itu juga pastor itu berlaku sebagai hakim. Hakim dalam arti bukan hakim seperti yang dibayangkan ya, tapi hakim dalam arti supaya orang itu tahu bahwa dia salah atau bahwa tahu dia bahwa benar. Dia tahu bahwa dia baik, lalu dia tahu bahwa dia tidak baik gitu ya. Jadi berlaku sebagai hakim, lalu juga berlaku sebagai tabib yang memberikan harapan, yang menyembuhkan luka batinnya, lalu sekaligus ya pelayan keadilan. Kita harus memberitahu dia bahwa kamu sudah tidak berlaku adil, atau sebaliknya kamu sudah berlaku adil. Itu ya, supaya dia juga diberi pengetahuan dan penyadaran mengenai itu. Itu pasti. Ya, kembali lagi soal yang tadi pastor tidak mungkin membocorkan dosa itu kepada orang lain. Tapi apakah juga pastor bisa misalnya bertindak gara-gara pengakuan dosa itu? Misalnya begini pastor, ada satu orang karyawan gereja lah. Jadi bawahannya pastor nih. Terus dia mengaku dosa kepada pastor tersebut, mengatakan, pastor saya telah berbuat dosa, mencuri uang gereja. Lalu bagaimana nih tindakannya? Apakah pastor itu akan nanti, oh ini pencuri nih, saya harus pecat dia misalnya seperti itu, atau bagaimana pastor kalau seperti itu? Nah sebenarnya begini, kita andaikan atau kita harapkan bahwa yang bersangkutan yang mengaku dosa itu sungguh-sungguh bertobat. Artinya tidak mengulangi lagi perbuatannya itu untuk mencuri. Karena di dalam kanon 984 sudah ditegaskan di sana bahwa bapa pengakuan tidak boleh menggunakan pengetahuannya selama pengakuan dosa itu untuk menentukan nasib orang lain. Atau katakanlah membuat keputusan untuk orang itu atau orang lain tidak bisa. Maka tradisi di biara dan juga ada di dalam hukum gereja, para frater misalnya atau seminaris tidak boleh mengaku dosa kepada formator, kepada magister atau sosius, atau kepada rektor seminari atau pamongnya. Mengapa? Karena nanti bisa berpengaruh dalam pengetahuannya mengenai pribadi orang itu. Maka semaksimal mungkin dihindari. Kecuali kalau frater itu sendiri yang meminta dalam kondisi yang khusus. Tetapi kalau itu terjadi, itu formator itu tidak boleh menggunakan pengetahuannya untuk menentukan nasib frater itu. Nggak boleh. Jadi itu. Maka di biara-biara itu bapak pengakuan itu beda. Itu datang dari luar biasanya, bukan dari antara formator. Jadi itu pasti. Jadi walaupun diketahui kasusnya seperti tadi yang karyawan tadi itu, oh ini orang nggak jujur nih, bahaya nih kalau terus menjadi karyawan di sini, karena ini bisa berulang kali dilakukan. Tetap tidak bisa dengan pengetahuan berdasarkan pengakuan dosa itu lalu menindak orang tersebut ya. Walaupun ini juga tergantung nanti kepada bapak pengakuan, tapi misalnya kalau memungkinkan, misalnya sebagai penitensi sebagai sili atas dosa orang itu, maka misalnya dia diminta untuk mengembalikan hasil curiannya itu, misalnya, atau juga dia sungguh-sungguh dikuatkan diminta juga supaya tidak mengulangi perbuatannya. Karena juga kalau ini berkaitan dengan penyakit misalnya. Kan itu kan ada yang suka mencuri biasanya itu kan penyakit. Itu juga berbahaya. Karena nanti bisa mengulangi lagi. Maka ini harus dilihat sungguh-sungguh bahwa bapak pengakuan itu tidak boleh menggunakan pengetahuannya untuk menentukan nasib orang ini. Maka sebenarnya bisa juga hal yang demikian kalau tidak beres di situ berkaitan dengan dosa-dosa ini, lalu jangan di ruang pengakuan, tetapi dicari waktu lain, itu menjadi permasalahan atau diskusi yang dibahas di ruang tamu atau di ruang konsultasi. Tapi tergantung kepada
peniten itu atau orang yang mengaku dosa itu, karena kita tidak boleh menginterogasi loh orang di situ. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi pastor nggak boleh tanya kenapa gini gitu. Boleh bertanya tapi nggak boleh bernada interrogatif. Ya. Dan biasanya juga nggak boleh kita tanya-tanya nama-nama orang lain yang terlibat di dalamnya. Nggak boleh kita. Karena kita justru menciptakan suasana sakramen tobat itu sebagai suasana yang membuat orang itu sungguh-sungguh merasa dicintai oleh Allah, ya, diterima oleh gereja. Itu nggak boleh. Bukan seperti pengadilan lah ya. Bukan seperti pengadilan itu ya, tapi justru sungguh-sungguh supaya orang itu sungguh-sungguh merasa dicintai, ya. Lalu juga mendapatkan belas kasihan Allah. Nah itu pasti. Iya. Gitu. Nah, untuk dalam pengakuan dosa ini tadi selalu disebut peniten ya. Peniten itu adalah orang yang, kalau peniten itu adalah orang yang mengaku dosa. Nah, lalu setelah itu akan mendapat penitensi. Mendapatkan penitensi. Ya, penitensi itu sebenarnya adalah denda atas dosa. Atas dosa atau silih atas dosa. Saya sudah merugikan orang lain, maka saya membayar silih itu, ya. Tapi silih itu penitensi itu bisa berbentuk atau berupa doa. Bisa berupa derma, ya, karya amal. Lalu juga bisa berupa karya kesalehan, membantu orang lain. Bisa juga dengan berpantang misalnya. Atau kadang-kadang kalau saya misalnya memberikan juga ikut dalam jalan salib misalnya, atau ikut doa rosario. Itu, ya. Tapi kita harus melihat kondisi peniten itu sendiri. Jangan sampai kita memberikan penitensi yang dia tidak sanggup melakukannya. Kan begitu, ya. Dan itu harus diberikan, ya. Maksudnya pastor akan memberitahu kamu harus begini. Ya, misalnya. Gitu, ya. Ya. Atau kadang-kadang juga kita misalnya kita minta dia mendoakan orang tuanya atau pasangan hidupnya atau anak-anaknya, misalnya, kan begitu. Yang penting bisa berupa doa, derma, karya amal, dan juga karya kesalehan yang membantu orang lain atau berpantang. Jadi itu. Nah, kalau kita ngaku dosa kemudian setelah selesai pastornya tidak memberikan penitensi, apakah kita bisa meminta? Nah, sebenarnya begini, ya. Kadang-kadang kan pastor, apalagi kalau udah tua, ya, lupa. Karena bayangkan Pak Stef, ya, di ruang pengakuan itu saya pernah 6 jam berturut-turut itu, ya. 6 jam? 6 jam. Karena di kampung kan, udah benar tuh. Nah, kan itu kan lelah sekali, ya, ya. Karena kita duduk gitu, ya. Lalu lupa memberikan penitensi, ya. Lalu langsung absolusi, biasanya kan absolusi itu adalah pengampunan Allah melalui pastor itu, ya, pengampunan dosa. Maka kalau misalnya peniten itu atau orang yang mengaku dosa itu sadar, lalu minta saja, pastor, penitensi untuk saya apa? Maka sebenarnya di situ saya mohon penitensi yang layak bagi saya. Itu yang mengaku dosa meminta itu kepada Romo. Iya, betul. Jadi sebetulnya bisa saja kita meminta, ya, untuk penitensi itu. Mengingatkan karena itu. Terus terang ada gini, pastor, ada yang ngomong gini, enak kalau ngaku dosa sama pastor itu nggak dapat penitensi. Nah, sebetulnya bukan begitu, ya, berarti, ya. Tapi bisa jadi juga penitensinya itu sebenarnya disuruh doa. Bisa jadi juga. Iya, bisa disuruh doa. Ya, bisa tapi kan tetap ada berarti. Tetap ada. Itu, misalnya doa Salam Maria 10 kali atau apa begitu, kan? Seperti itu, ya. Oke, pastor. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ya, tadi sudah kita bahas sedikit sih di awal bahwa sakramen tobat ini sangat penting. Nah, seberapa penting itu, pastor? Nah, kenapa ini kita sebut seberapa pentingnya? Karena orang selalu berpikir kayaknya ini kegiatan yang mubazir. Toh kita manusia itu kan selalu jatuh dalam dosa. Ngapain kita ngaku dosa, nanti juga kita dosa lagi, berbuat dosa lagi. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya Pak Steve begini. Sebenarnya dalam sakramen tobat itu sebenarnya juga kita diminta memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Bukan justru menyombongkan diri di hadapan Allah. Bayangkan gereja itu atau Tuhan Allah sendiri sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaku dosa. Untuk bertobat, untuk memperbaiki relasi kita. Nah, bayangkan kalau kita menolak ini. Kan begitu, rahmat yang luar biasa ini, itu, ya. Lalu yang berikutnya, mengapa sangat penting? Karena kita sudah pernah bahas, ya, kalau nggak salah dalam bisik sebelumnya, bahwa sakramen tobat dan juga sakramen pengurapan orang sakit itu sebenarnya sakramen penyembuhan. Ya, betul. Masih ingat, ya, Pastor, ya. Jadi sebenarnya apa yang disembuhkan? Disembuhkan luka batin kita.
Karena biasanya orang yang melakukan dosa itu sebenarnya dia juga terluka atau melukai orang lain. Itu. Jadi ini sakramen penyembuhan, tapi sekaligus adalah supaya orang itu juga memperoleh keselamatan. Karena biasanya orang yang bertobat terus-menerus lalu setia di dalam pertobatannya, dia juga memperoleh keselamatan di hadapan Allah. Dan itu sangat penting sebenarnya. Justru yang diperbaiki adalah kehidupan rohani kita, yang juga nanti tampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita menjadi setia di dalam iman kita, setia di dalam doa, lalu melaksanakan karya kesalehan, membantu orang lain, gitu ya. Lalu sungguh-sungguh menjalankan yang menjadi kehendak Allah. Kan ini kan luar biasa, penting sekali Pak Steve. Ya, justru kita ini kan harus menyadari bahwa kita ini manusia yang berdosa. Enggak ada manusia yang tidak berdosa. Betul. Ya, kecuali Yesus Kristus yang Tuhan sekaligus manusia itu ya, dia tidak berdosa. Ya, tetapi kita manusia ini berdosa. Maka kita membutuhkan uluran tangan Allah, belas kasihan Allah. Nah, di mana kita dapatkan itu? Salah satunya di dalam sakramen tobat. Itu Pak Steve. Iya. Itu. Jadi tidak usah ragu untuk selalu ikut sakramen tobat ya. Itu. Walaupun kita tahu Tuhan itu Maha tahu ya. Iya, Maha tahu. Iya, jadi artinya walaupun kita tidak ucapkan, memang Tuhan juga tahu. Tapi dengan mengucapkan itu adalah suatu cara juga kita berdamai dengan Tuhan kan berarti kan. Kan sebenarnya kan ada contoh di dalam kitab suci bagaimana Tuhan Allah itu berbelas kasih mengampuni dosa orang. Misalnya kan anak yang hilang. Ya. Bayangkan anak yang hilang ini itu ya hilang ya, anak bungsu sebenarnya itu ya, pergi ya forever ya, melakukan banyak dosa. Tapi suatu saat dia menyadari bahwa dia sudah berdosa. Tapi bukan hanya menyadari setelah berdosa, menyesali. Bukan hanya menyesali, dia pergi kepada bapaknya. Itu. Jadi artinya ada aksinya, memperbaiki diri dan mengatakan dengan rendah hati, Bapa, jadikanlah aku sebagai upahan saja, karena aku sudah tidak layak sebagai anak Bapa lagi. Tapi justru Bapa di situ yang adalah Tuhan Allah itu ya, lalu menerima anak ini yang notabene menyadari, menyesali dan bertobat. Jadi luar biasa. Justru kita yang mengaku dosa ini berarti artinya kita kembali kepada Allah, kembali menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah ini positif. Oke, Pastor, terima kasih. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu pencerahan buat sobat-sobat Komsos, terutama di masa Prapaskah ini, baik, Pastor. Supaya kita tidak usah ragu untuk selalu rajin. Bahkan kalau rutin ikut sakramen tobat itu sangat baik ya, Pastor ya. Baik, sobat Komsos, demikian perbincangan kita hari ini. Kita berjumpa lagi dalam bisik berikutnya. Salam. Terima kasih, Pastor.